Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-hikmah ar-rabi'ah. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah. Pun ketemu nggih. Arih ngepenake sira nafsaka ing awak nira ayyuhal murid hai murid minat tadbir saking ngatur di amri dunyaka marang perkara dunya nira wahwa utawi tadbir iku ayyukat dira yento ngrencanakake sapa asyakhsu wong swiji fi nafsihi ing dalam awake asyakhs ahwalan ing pira-pira tingkah yakunu kang ana sapa syakhs iku alaiha tetep ing atase ahwal alama ing atase barang taketadi kang natrabi hi ing ma apa syahwatuhu kesenengane nafsune syakhs wayudabbira lan ngatur sapa syakhs laha marang ahwal ngatur ma ing barang yaliku kang patut apa ma biha ing ahwal min ahwalin bayane pira-pira tingkah wa a'malin lan pira-pira amal wayah tamma lan prihatin sapa asyakhs li ajli dalika krana arai mengkono-mengkono tadbir wa hadza utawi iki ihtimam iku ta'abun kepayahan azimun kang agung kang gedhe istajala kang amre age-age sapa murid hu ing hadza li nafsihi krana awake murid wala Allah lan menawa aksara luwe akeh barang aksara ma luwe akeh barang yukot diru kang rancanakake sapa murid hu ing ma layaqau iku ora tumiba apa ma fayakhibu mongko dadi tuna apa dhannuhu penyanane murid. Oke, kita jelaskan ya. Syekh Ibnu Athaillah niku dawuh bahwasannya arih nafsaka istirahatkan dirimu minat tadbir dari mengatur atau melakukan pengaturan-pengaturan. Fama koma karena apa? Karena apapun yang sudah ada mengaturnya bihi terhadap sesuatu itu yang ngatur adalah ghairuka selainmu angka untukmu latakum maka jangan kalian ikut mengatur-ngatur mengurusinya bihi linafsika mengatur keadaan itu untuk diri. Nah, Syekh Asy-Syarqawi niku menjelaskan ngeten iki bahwasannya yang dimaksud minat tadbir atau mengatur itu untuk perkara dunia. Nuwun sewu nggih. Niku kula mboten pas. Gak pas kalau Syekh Asy-Syarqawi ini. Anggap saja ini adalah pendapat yang berbeda ngoten nggih. Bukan masalah tidak pas ya. Jadi pengaturan itu termasuk masalah dunia maupun akhirat. Contoh. Saya sedekah. Akhirat toh nggih. Agar dapat pahala 10 kali lipat.
sing ngatur dapat 10 kali lipat niku sinten? Allah toh. Kalau ada orang bilang, "Aku tak sedekah biar dapat 10." Sing ngatur iku sinten? Nah, itu. Aku tak sholat, tak sergep ben mlebu surga. Memangnya sing ngatur gitu. Yang ngatur pahala, yang ngatur menempatkan ke surga, terhindarkan dari neraka niku Gusti Allah. Pun ora usah ngatur-ngatur ngoten niku. Sing penting ibadah. Ngoten lho. Mengapa kok arahnya Al-Hikam itu seperti itu? Karena itu kita agar total lillahi ta'ala niku clear lillahi ta'ala. Mboten karena neraka surga. Memang kebanyakan karena dihubungkan dengan hikmah sebelumnya maupun hikmah sesudahnya yang kelima, maka ini konteksnya pasti banyak mohon maaf pensarah itu pasti menghubungkannya dengan masalah rezeki. Itu iya, gitu. Tapi masalah ini juga iya menurut saya. Karena salah satu kalau kita itu ikut ngatur masalah pahala dan kemudian itu ikhlasnya pasti kurang total. Monggo kalau jenengan penggali lagi cocok nggak nih apa yang disampaikan saya, cocok nggak? Tapi saya tadi nemukan karena mencoba mendengarkan dari yang ada di YouTube tentang ini. Oh, enggak begitu. Bahkan yang namanya di sini ditafsirkan wahwa ayyukat dirosaksun fi nafsihi. Yaitu yang namanya tadbir itu adalah ngerencanaake atau ngiro-ngiro. Mboten itu. Ngatur niku lain dengan merencanakan. Itu hampir banyak terjemahannya merencanakan. Kulo kurang pas. Karena ngatur loh, Pak. Beda itu. Jadi tadbir itu ngatur. Yuqaddiro itu merencanakan. Niku lain. Ngatur itu umpamanya ada orang iki aku gawe meja. Nah, saya itu ikut-ikut gawe meja, ngeruwi-wuwi sing nukang. Niku melu ngatur-ngatur. Sanes merencanakan. Merencanakan malah harus kalau menurut saya. Mengapa? Ada kata insya Allah kan? Insya Allah itu adalah kalau Allah berkehendak. Itu di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 23-24. Jangan katakan kalian akan melakukan ini besok. Tapi katakan insya Allah. Artinya kita itu boleh merencanakan dengan keyakinan harus ada insya Allah. Berarti karena enten kata insya Allah kan berarti enten rencana, ngerti Pak? Berarti rencana juga harus, insya Allahnya juga harus. Jadi ngatur itu bukan merencanakan. Sebagaimana di sini. Monggo niku maksud kula niki kula mboten sepakat ngoten lho dengan bukan enggak sepakat ya wis pendapat lain gitu aja ya. Ini pendapatnya saya Sarkowi, saya pendapatnya begitu. Dunia ya, Pak. Iya, di sini. Di amri dunyaka. Di sini ada. Nah, itu satu. Yang kedua, wa huwa ayyuqaddira as-sahsu. Tidak hanya yuqaddira, ngatur itu beda dengan merencanakan. Nanti diskusinya ya, cocok bundi monggo. Nah, kalau saya Sarkowi sendiri memang syarahnya adalah istirahatkan dirimu wahai murid dari mengatur perkara duniawimu, kan begitu. Saya tadi enggak. Kita itu potensi juga mengatur-ngatur pangeran masalah ukhrawi, termasuk surga neraka tadi itu loh. Nah,
Murid merencanakan keadaan-keadaan untuk dirinya, di mana keadaan murid adalah kesenangan nafsu bagi murid. Jadi saat murid itu ikut mengatur-ngatur, itu karena ada dorongan nafsunya. Nafsunya apa? Nafsu pengen lebih surga. Nafsu pengen dapat pahala 10 kali lipat dan seterusnya. Nah, kecermatan kecermatan Syekh Ibnu Athaillah di sini itu adalah betapa dia itu mengajak kita semuanya untuk melewati itu semuanya agar kita itu betul-betul beribadah kepada Allah itu kholisun liwajhil lah, titik. Jadi menyembah Allah udah total. Masalah pahala Gusti Allah sing ngatur wis gitu loh. Masalah balasan siap. Tadi malam kita bicara tentang la in syakartum la azidannakum. La azidannakum. Itu yang beri tambahan itu pasti akan kami tambah loh. Kami itu Allah. Bukan kita ngatur sejak awal, aku tak bersyukur ben tambah. Itu lain, Pak. Jenengan rasakan. Sangat lain. Aku tak bersyukur ben tambah. Itu berarti syukure ada modus. Gitu loh, Pak. Sangat lain. Itu memang luar biasa. Al-Hikam ini luar biasa. Halusnya sampai seperti itu untuk mengajak kita agar kita itu betul-betul jadi muslim beneran dalam pengertian tunduk, patuh. Sing kata-kata muslim itu loh, Pak. Muslim kan tunduk, patuh sepenuhnya. Luar biasa. Nah, kita ikut ngatur-ngatur, orang ikut ngatur-ngatur biasanya karena ada keinginan, apalagi sudah ada yang ngatur. Contohnya seperti buat meja tadi, tapi contoh juga kalau kita itu ada orang ikut mengatur-ngatur, aku nih bersyukur kan tambah. Itu kan memang berarti dia itu ingin tambah itu tadi. Berarti ingin bukan bersyukurnya gitu, ingin tambahnya fokusnya. Nah, kalau seorang murid itu ikut mengatur-ngatur begitu padahal pekerjaan itu sudah ada yang ngatur. Dia kan seperti taksilul hasil itu loh. Menghasilkan sesuatu yang sudah hasil. Jadi sebetulnya sia-sia. Wong sono sing mandekani, apalagi kalau di sini disebutkan bahwa yang ngatur itu Allah. Kok kita ikut ngatur-ngatur itu tidak ada fungsinya. Merencanakan bekerja. Ini kalau urusan dianggap dalam tanda kutip urusan duniawi ya. Kita bekerja untuk mencari rezeki. Lalu kemudian ikut ngaturnya itu adalah ikut ngatur besarnya rezeki dan kapan rezeki itu harus sampai ke kita. Ini ngatur. Karena kewajiban kita adalah perintah Allah, bekerjalah sebaik-baiknya. Oke. Rezeki urusanku kan kalau di ayat Al-Qur'an kan ngoten. Bekerja sebaik-baiknya, hasilnya sing ngatur Gusti Allah. Kewajiban kita adalah semaksimal mungkin bekerja. Semaksimal mungkin. Kata-kata maksimal bekerja itu adalah mendaya gunakan semua potensi. Jadi kerja itu ya kudu mikir, kudu nggunakake rasa, etika, akhlak, gitu. Yes, seterusnya. Artinya ilmu-ilmu modern seperti manajemen itu nggak salah. Yang salah itu adalah menyikapi dari pondasi maupun hasilnya. Pondasi sejak awal itu harusnya manajemen pengaturan-pengaturan itu bertumpu, berpondasi pada faida azabta fatawakkal 'alallah. Terus hasilnya terserah
kalau kita periksa pengalaman hidup kita, coba masing-masing kita periksa pengalaman hidup. Kejadian hari ini apakah sesuai dengan bahkan perencanaan yang kita atur-atur di enggak toh. Hari ini itu kan seharusnya menurut aturan rencana kita 2 minggu yang lalu, Pak. Gitu. Nah, itu kan banyak begitu. Hidup itu seperti itu sebetulnya. Maka kita merencanakan ya dengan tetap berpondasi tawakal Allah dan hasilnya sepenuhnya adalah hak Allah, maka kita menjalani hidup ini bisa arih nafsaka tadi. Istirahat. Enak hidup ini. Nah, bahasa yang lain enak niku boten bergejolak. Bahasa yang lain boten bergejolak niku mutmainnah. Ono apa wae tenang. Itu luar biasa. Oke. Nah, berikutnya ini membahas tentang wafi ta'birihi. Kelanjutannya yang tadi. Wafi ta'birihi lan iku tetep ing dalem takbire musannif pengarang atau Syaibun Athaillah biarih dengan kata arih atau kepenakno atau istirahatlah, itu isyaratun utawi dadi isyarat ila annal matluba marang sedune apa kang den supring iku tarkuhu utawi ninggalake al matlub lil muridi kedue murid wa ya matlub iku barang fihi kang tetep ing dalem apa ta'abun payah-payah wa mu'anatun lan kangelan amma tadbiru umuri ma'asyihi anapun utawi ngatur pira-pira perkara pangupa jiwane murid ala wajhin ing atase siji cara sahlin kang gampang yasta'inu kang amri bantuan sapa murid bihi kelawan tadbir ala matlubihi ing atase apa kang den supring murid pala baksa mungko ora bahaya, gak bahaya ta mengko ora ono bahaya bihi kelawan tadbir. Jadi di sini Syekh Sarqawi juga mensarai bahwasannya kalau pengaturan itu tidak sampai memahyakan yang kemudian mengganggu wirid, mengganggu ibadah, mengganggu kewajiban-kewajiban sebagai seorang murid yang takarrub kepada Allah, maka itu tidak bahaya. Walidha lan krana iki la baksa, tidak bahasa, waroda tumeka apa tadbir tumeka ana ungkapan gitu nggih. At-tadbiru nisful ma'isyah. At-tadbir utawi ngatur-ngatur itu nisful ma'isyah. Separone pangupa jiwa. Tadbir, kalau ini tadbir dalam rangka dalam pengertian at-tadbir nisful ma'isha itu adalah merencanakan. Merencanakan itu adalah sebagian dari kehidupan atau penghidupan. Ya, matur nuwun. Fama mongko utawi perkara koma kang bihi jumenengi kelawan ma sapa wairuka sakliyane nira angka saking sira la takum iku aja jumenengi sapa sira bi kelawan ma linafsika kanggo awak dhewe nira, yakni ngrasakake sapa musannif anal amra ing sedune perkara iku mafruhun wis dirampungake apa minhu saking perkara idqama krana teman-teman jumenengi bihi kelawan amr sapa wairuka sakliyane sira
Wa huwa utawi ghair Allah iku Allah taala maha luhur. Wa ma lan utawi barang oma kang anjumenengi bihi kelawan ma sapa ghairuka sak liyane iku la faidata ora ana faedah iku maujud fi jamika ing dalam oleh anjumenengi sira bihi kelawan. Kalau sudah ada yang ngatur, sudah ada yang menduduki, mengatur satu hal, ya kalau kamu ikut-ikut maka itu tidak ada faedah. Ya seperti tadi itu, melu ngatur pahala barang, memangnya yang ngasih pahala situ kok melu ngatur. Yang berhak menempatkan ke surga situ kok melu ngatur. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghabarkan tentang sahabat-sahabat yang ahli surga. Itu pun bukan Rasulullah, tapi kabar dari Allah kan. Fayakunu mengko ono apa oleh fayakunu mengko ono apa muka oleh anjumenengi sira ono iku fudulan muspro luwehan itu muspro bahasa Jawa. Ayam bagi kang ora patut apa ayyatalab basa yen to nandangi bihi kelawan fudul sapa zu ukul wong kang anduweni akal. Niki Kak keras lho Kak. Ono wong kok melu ngatur-ngatur sing wis diatur wong liya iku gak duwe akal. Nek bahasa Jawa niki ngoten iki. Nah, jadi kalau ada orang ikut ngatur-ngatur sesuatu yang sudah diatur, termasuk yang sudah diatur oleh Allah tentang ganjaran, tentang apalagi itu. Kamu ahli neraka loh, sing ngatur Gusti Allah kok. Kok melu-melu kan gitu. Nah, itu gak boleh. Itu gak duwe akal. Nah, termasuk yang gak duwe akal itu ini lagi. Wa aidan lan kelawan maneh fihi iku ing dalem tiap tarkul ubudiyah utawi ninggalake sifat kawula. Jadi kalau orang meninggalkan sifat kehambaannya terhadap Allah, maka gak duwe akal. Oh, diciptake dalam rangka untuk menghamba kok tidak punya sifat kehambaan. Ya Korun, Fir'aun itu Pak. Contoh nih, gak duwe akal jadi. Kemudian dihubungi karo akal yang ikhya tadi malam kan selain panjang lebarnya kayak gitu. Wah mudo selain gak duwe akal juga wa mudadatul ahkam rububiyah. Lan tentang pira-pira hukume kang bangsa rububiyah atau ketuhanan. Wa munajaatul qadari lan tentang pemestine Allah. Jadi kalau orang kok meninggalkan sifat penghambaannya atau ubudiyahnya, maka dia itu orang yang menentang hukum ketuhanan dan menentang qadarnya Allah. Wa innama lan angin pestine khotoba andawi sapa musafir al murida ing murid bidzalika kelawan mengkono-mengkono dawuh di annahu krana setune murid ida tawajjah ikut tetkalane madhep sapa murid di hadratir rabbi marang hadratillah fastaghala lan ketungkul sapa murid bi auratit tariqah bi auratit tariqi lawan wirid-wirid tariqah wa amalihi lan amal-amal tariqah ta'attalat mongko dadi kosong alaihi ing atase murid apa asbabu ma'asyihi pira-pira sebab pangupa jiwane murid bil ghalibi ing dalam kaprahe. Jadi kalau seseorang itu sudah beat pripun Pak? Ya, beat dengan guru atau sudah mendeklarasikan, mengikrarkan itu. Mengikrarkan dirinya wis pokoknya aku
urip iki wis umur 40 wis wayahe lah wis. Aku ikrar saiki dadi taqarrub ilallah wae. Maka yang dilakukan itu kan kemudian banyak wiritan, banyak amalan-amalan yang dilakukan itu. Nah, saat itu menjadi menjadi satu orientasi, maka yang biasanya pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan dengan menghabiskan waktu itu berkurang. Paling tidak berkurang konsentrasinya. Wong turune bengi kurang, awan oleh kerja kurang konsentrasi kan begitu. Nah, itu agak berkurang begitu. Nah, maka ada dawuh-dawuh seperti tadi. Kalau tidak kalau seperti itu pergantian dari situasi yang biasanya nggak pernah wiritan jadi wiritan, poso, sholat malam dan seterusnya itu kemudian mengurangi secara logis itu kan mengurangi pemasukan. Nah, saat seperti itu fayatihi syaiton maka datanglah setan wayuwas wisu. Kok bahasa Indonesia tadi ini. Fayatihi mongko nekani ing murid sapa asyaitonu syaitan. Wayuwas wisu lan angganggu sapa setan lahu marang murid. Wayaswiru adati sapa murid yudabbiru iku ngatur-ngatur fi nafsihi ing dalam awake murid. Ngatur umuron ing pira-pira perkara. Layakau kang ora tumiba apa aksaruha kebanyakan atau sebagian akehe umur. Ya, ngatur-ngatur itu paling ya mayoritas itu tidak banyak yang terjadi. Padhalika utawi mengkono-mengkono tadbir iku yushilu nungkulake apa dzalik hu murid amma saking barang huwa kang utawi ma iku bisa dadi adepe murid. Fayarji'u mengko bali sapa murid amma saking barang huwa kang utawi murid iku mutawajjihun madhep lahu marang ma. Kalau murid itu kemudian tergoda oleh setan, wah, kamu pemasukanmu berkurang loh. Ayo ambil lagi ngatur. Nah, gitu. Sergap lagi kerja kan api toh, Pak. Kan tapi melu ngatur hasilnya, ben pemasukannya tambah akeh. Apa pasti kuno? Mboten toh, Pak. Oh, kadang kan kita dapat banyak, kadang ya dapat sedikit. Ya, Pak, Dwi ya. Saya kan pernah cerita betapa saya itu butuh uang gitu. Sampai ngoreksi tak cepet ke, tak setor ke. Biasanya oleh 200.000 atau 300.000 kan. Kan gitu. Ternyata aku mirip dengan semangat. Sekarang lagi cash outlet. Ini bahasa keuangan itu. Lagi tutup sementara gitu karena ada cash outlet lah itu. Aku juga terlalu paham apa itu. Apa cash outlet? Cash outlet niku napa? Nggak bisa mengeluarkan uang. Intinya kan aku ora sida oleh gawe duit mulai gitu. Nah, pengalaman seperti itu kadang kan nggak cukup sekali toh, Pak. Kita ulangi lagi toh. Sering kan gitu. Oke, maka biar tidak salah pengertian yang harus ditekankan adalah bahwa kerja itu harus maksimal karena itu perintah Allah dan mendaya gunakan segala potensi yang ada pada diri kita. Kan kalau yang disalahpahami kan akhirnya memang tasawuf ya aja tuh gare wong males wae gitu kan. Kok rencananya ora oleh strategi ora oleh piye gitu. Ya itu harus strategi karena ada insya Allah itu karena ada strategi, ada rencana-rencana. Maka kita harus maksimal.
tapi kita lakukan sebaik-baiknya dengan kepasrahan, maka apapun hasilnya itu yang terbaik. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun upaya kesungguhan kita itu. Kalaupun nggak hasil di situ, ada lainnya. Raketan gak kerosok. Di antara gak kerosok apa? Nah, koncone do loro, gak loro. Bener, Pak. Mbah saya itu sampai bilang gini, saya itu kan punya paman bibi yang kebetulan sama-sama kaya. Sama-sama, saya nyebutnya kaya karena yang satu bakul ayam, yang satu bakul iwak Pak, di pasar. Kalau berangkat ya pagi-pagi jam 2, jam 3 itu baru ke pasar. Sama-sama kaya. Itu yang satu itu ada yang sakit gitu. Ada yang satu itu gak sakit gitu. Terus yang sakit itu kan curhat lah kepada Simbah itu. Simbah itu jawabnya begini. Yo jenenge nek loro itu paling gak duit sampean itu nggo obat, nggo cari obat. Tapi biasanya nek sing gak loro, iku ya duitnya mungkin ya ono sing ilang, ono sing apa, diutang wong gak balik dan seterusnya gitu. Itu wis memang gawane dunia itu begitu, harus ruwet. Dunia itu kan ruwet memang, penuh dilema, penuh problematika gitu. Saat ini lah, begitu orang itu dikasih ada COVID itu ya kayak gitu. Itu kan berantakan semua atau rencana. Banyak yang berantakan itu. Termasuk negara ya. Indonesia itu kan beberapa harus di rescheduling, di jadwal dan seterusnya. Nah, kita itu juga begitu. Ya penting usaha sakuat-kuate sing dadi guru ya direncanakan seapi-api, belajar strategi pembelajaran seapi-api. Sing kerja ya apapun itu ya sebagus-bagusnya, tapi hasilnya itu kok kadang-kadang hasilnya sama itu saja. Enteke ya ora bareng toh, ya kan? Nikmatnya ya ora padha toh, tentreme ya ora padha. Ya, itulah rezeki itu dalam keseluruhan. Dengan pemahaman yang seperti itu, gejolak jiwa kita itu tidak terlalu naik turun. Ya itulah nanti itu yang mendorong kita, mempelajari kita menuju mempunyai jiwa yang mutmainnah itu. Ngandalke Gusti Allah kemudian apa. Kalau dalam keseharian kita itu ngandalke Gusti Allah, mentingke Gusti Allah, maka sholat itu ya sing di konsentrasi itu Allah. Tetapi kalau kita itu masih mikir aku itu kudu apik karo wong kae. Masalah ya apa? Kae ku ono sumber rezekine gede. Karena apa? Rezeki masih bukan Allah, tapi melalui apa perantara-perantara seperti itu. Maka kita di dalam sholat pun mengatur, merencanakan hal-hal seperti itu. Udah, pokoknya penentu nih Gusti Allah. Berarti ya Allah itu kan. Allahu Akbar. Engkau masalah strategi dan lain-lain karena mendekati orang dan lain-lain ya. Ya itu bagian dari strategi, tapi kita memahami itu adalah rencana strategi yang semuanya ditentukan. Berarti gak dolin Gus. Itu pas sholat pasti akan terbawa begitu. Begitu juga dulu saya mungkin pernah cerita, saya kan pernah debat di medsos itu juga lama ya, debat macam-macam. Pas sholat itu yang mikirin debat loh. Oh berarti debatku itu untuk debat. Karena apa? Yang masuk ke sholat debat. Kalau saya itu debatnya lillahi ta'ala, harusnya sholat saya tetap apa sih kali kan debat. Ya ini kurang buat saya buatan kertas panjenengan. Buat saya untuk mengendakkan ini kok lama. Ya mungkin karena nafsunya masih bergejolak.
jadi butuh lama. Nah, bagaimana cara ngendake kayak gitu itu? Nah, di sini ditulis sama Syekh Sarqawi. Wa dawa'u dzalik utawi obate mengkono-mengkono tadbir iku kasratun dzikr. Akeh-akeh zikir. Akehe zikir. Wariyadatu lan riyadhah. Riyadhah itu nundhukaken nafsu. Hatta yarji'a hingga bali anhu saking murid sapa asyaitonu setan. Zikir, riyadhah, setan bali. Ya, bali itu maksudnya ora iso digodha bali wae. Wataksulu lan hasil lahu marang murid apa arrohatu kepenak minta abid tadbir saking kepayahane ngatur-ngatur titik walidzalika qala insyaallah minggu depan masih ada hubungannya. Bapak, saya akan mengemukakan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang terkait apa yang kita bahas tadi. Di antaranya satu. Tentang insya Allah tadi itu ada di Quran surat Al-Kahfi ayat 23, ayat 24. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan. Fa'ilu dzalika ghadan. Illa ayyasha Allah. Artinya, dan janganlah sekali-kali kau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan insya Allah. Insya Allah itu penting, Pak. Menurut ayat ini loh, Pak. Sampai illa ayyasha Allah. Tetapi bagi beberapa orang kata-kata insya Allah itu terjadi penurunan derajat. Daripada jawabe aku ora iso ngono jawabe insya Allah wae padahal nang atine wis ora iso. Lah itu bahaya juga gitu. Artinya harus betul-betul insya Allah itu adalah karena kesungguhan kita untuk ingin menepati janji-janji kita. Bukan karena ingin endo gitu. Itu tentang insya Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjanjikan jawaban terhadap kaum Quraisy. Pertanyaannya saya lupa. Apa nggih pertanyaannya waktu itu? Tapi Rasulullah itu jawab gini, ya besok saya jawab. Gitu. Nah, sampai Rasulullah besoknya itu berkali-kali menengadahkan mukanya, wajahnya untuk menunggu wahyu. Gak teko-teko Pak sampai. Nah kemudian baru datang dan diperingatkan harusnya pakai insya Allah. Tapi itu juga merupakan sebuah tanda kalau Rasulullah itu memang betul-betul penerima wahyu, bukan sakarepe dhewe ngoten lho. Nek karepe dhewe kan aku wis janji sesuk ya wis bau-bau ini ya. Orang gitu, tapi Rasulullah berani dengan jujur. Wahyunya belum datang gitu. Itu kan menunjukkan bahwa betul-betul memang Rasulullah itu penerima wahyu, bukan mengucapkan dengan kehendaknya sendiri. Ya kan kadang-kadang ukur sih orang cermat juga kan. Ya, salah satu yang tidak cermat itu kan Abu Lahab itu. Tabat yada abi lahabiu. Itu kan gak cermat juga si Abu Lahab itu. Abu Lahab itu kan tinggal masuk Islam kan selamat, berarti ayat itu gak berguna kan begitu. Berarti salah Al-Quran kan begitu. Kok temau dong gak gelem Islam. Padahal begitu dia masuk Islam, ayat itu terbantahkan. Nonton dong. Aja deh Gusti Allah kok dilawan. Ya ora iso lah.
apa sih janji-janji atau yang sudah diatur oleh Allah. Kalau dari Al-Quran itu kan sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezeki. Maka ya kewajiban kita itu kerja sebaik-baiknya dan diperintahkan. Kerja ini perintah, ada ayat Al-Qur'annya ini. Nabi bekerjalah agar disaksikan oleh orang-orang mukmin atau beriman. Ya, intinya begitu. Tapi ya memang kalau tidak betul-betul dimasukkan, ditekankan berkali-kali ke jiwa kita, ke pemahaman kita, ngoten niku nggih. Mungkin ngalir ini ngoten niku nggih wis lali ya kadang-kadang. Rezeki niku kan kita kan pengalaman banget lah menurut saya. Wong kono kaya ketoke kerjane ya enak tapi ya duwite akeh gitu. Sing kae kerjane kaya ngono ya ora. Ya macam-macam dah. Itu kan bukti bahwa minta Gusti Allah sing ngatur rezeki niku. Kita tinggal aja sebaik-baiknya beribadah. Di antara ibadahnya adalah kerja, kan begitu. Oke, kalau di dalam hadis sampai seperti ini. Artinya seandainya Rasulullah bersabda, seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi rezeki kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Ini dawuh pun Allah akan memberi rezeki loh. Allah akan memberi rezeki. Yang penting apa? Berangkat kaya burung niku lah, niku kerja kan gitu kan. Niki perintah bekerja niku ada di surat At-Taubah 105. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Ya, sekali lagi kerja niku ibadah, masalah hasil yang ngatur Gusti Allah. Itu sedikit tentang penjelasan al-hikam, hikmah yang keempat. Wallahu alam. Moga kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani faradduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tusinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.